Kita mau turun juga racun bang. 5 menit di bawah kita juga bisa kena racun, bisa pingsan. Ya kan? Itu gak ada yang kuat bang. Ada 3 orang lebih mah kita ke bawah. Udah di double pakai masker apapun gak bakal kuat bang. Tembus tuh ya kan Reon. Mau cara gimana lagi? Akhirnya kita ikat bang palanya. Kita bungkus nih bang pakai plastik cumi. Kita bungkus. Ya kan? Laporlah Tekong ke bos. Bos nih mau gimana? Mau kita jalan pulang apa kita lanjutin? Perjalanan udah 2 bulan lebih. Lanjut aja Kep. Lanjut lah bang, taruh freezer. Digabungin sama cumi-cumi sama ikan-ikan. Ternyata marah lah penunggus itu. Marah ya, makanya nggak bisa di jalan. Gede bang orangnya bang. Nampakin bang semuanya bang. Semuanya ngeliat bang. Di depan haluan begini. Nampak. Takut semuanya, langsung birit-birit bang. Jadi tuh arwahnya benar-benar minta tolong dipulangin doang bang. Dia pengen dikuburin, benar-benar dikuburin dengan layak. Halo Sobat OT, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin serak. Di season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki cerita pengalaman yang benar-benar menarik banget dan pastinya horor. Dan kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita ketika ia bekerja sebagai ABK nih di salah satu tempat yang ada di daerah Kalimantan. Tepatnya itu di Pulau Bawean. Narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian hingga akhirnya ada salah satu pegawai dari kapal ini meninggal. Dan arwahnya gentayangan. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja gue sapa narasumbernya. Selamat malam, Bang Apit. Malam bang. Apa kabar nih Bang? Baik dong bang pastinya. Oke, alhamdulillah Bang. Terima kasih nih Bang sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman saat kerja di kapal nih. Siap bang, aman. Oke Bang, kenapa sih ada niatan mau kerja di kapal? Ya awalnya itu bang, iseng juga ya kan. Iseng karena kita nganggur juga ya kan. Sama pengen nyari pengalaman yang agak ekstrim juga bang. Katanya kalau kerja di laut ekstrim nih, kerjaan paling ekstrim di laut. Oke, lu dapet kabarnya seperti itu? Iya. Oke, Bang, ini kan lu berlayar selama hampir 5 bulan di daerah Kalimantan. Tepatnya di Pulau Bawean. Iya. Oke. Nah, ini pengalaman lu yang lu alami ini baru pertama kali? Apa sebelumnya udah pernah ngalamin? Baru pertama kali bang. Baru pertama kali. Oke. Dan lebih parah ini ada temen lu ini sampai kabur. Iya. 3 orang tuh kabur. Iya tuh orang Garut sama orang Bandung. Saking gak kuat ya? Saking gak kuat mentalnya dia. Oke, mungkin ditahan dulu nih Bang untuk ceritanya nih. Nah buat kalian semua nih yang penasaran seperti apa dan bagaimana ceritanya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Hafid, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Oke nih Bang Hafid, itu dari awal seperti apa nih kisahnya? Oh jadi pas ceritanya tuh saya kan lagi di Bogor ceritanya. Di Bogor, saya kan nggak ada kerjaan nih di Bogor nih. Saya iseng nyari loker lah ceritanya di Facebook, ya kan? Cuman loker-loker yang agak-agak bikin menantang nggak ada nih bang. Akhirnya saya cari di Cumi Kapal. Cumi Kapal? Kapal Cumi lokernya ya kan? Nah ketemulah calo 1 orang bang. Dapet calo nih buat jadi ABK. Saya dijemput malam itu pakai travel. Dijemput pakai travel, saya langsung sampai di Muara Baru. Ketemu tempat calonnya nih. Di tempat calonnya tuh sekitaran ada hampir 25 orang nih bang. Banyak nih calo-calo barunya nih ya kan. ABK-ABK barunya juga.
Cuman saya dengar dari yang lain, kan omongan yang lain, orang-orang lain beda calo nih ya. Jangan mau di situ. Kenapa? Potongannya gede. Biaya calonya. Akhirnya saya ketemu nih Bang sama orang Garut sama orang Bandung. Di situ? Iya, orang Garut 2, orang Bandung 1. Akhirnya saya itu bertiga nih, berempat. Saya kabur dari calo yang ini. Posisinya juga gue masih tetap di Muara Baru Bang. Cuman gue beda calo, dapet calo baru ya kan. Gue dijemput lah sama dari calo baru Bang, buat ke mes ya kan. Sampai mes itu gue berempat ya kan, berempat sama temen gue. Udah sampai situ, gue istirahat lah ceritanya malamnya ya kan. Malamnya itu gue istirahat semalaman di situ. Besoknya lagi gue udah dapet kapal Bang, buat berangkat. Dikasihlah uang bon-bonan sebesar 4 juta nih Bang. Satu orang 4 juta. Buat pertama dipotong buat calo lah, uang calo. Itu hampir 2 juta. Nah terus beli alat pancing. Kita kan modal sendiri alat pancing. Itu kita modal sendiri, beli sendiri. Habisnya 1 jutaan lebih Bang, buat alat pancing doang. Baru sisanya buat kita. Gitu. Nah habis gitu udah kita selesai semuanya ya kan, baru kita berangkat ke kapal. Pada saat itu kan saya kan kaget ya Bang ya. Saya kira kan di omongan di Facebook tuh calo-calo ya, mau kapal pinggiran, kapal tengah ya kan. Nah saya kira takut nih Bang, ini kapal pinggiran kayak gimana ya, saya taikin nih Bang. Kapal pinggiran? Iya kan, masuknya kapal pinggiran kalau saya. Masuknya kapal pinggiran? Kapal pinggiran Bang, cumi pinggiran. Nah saya lihat, wah, saya kira kan main di pinggiran doang Bang ya, kapalnya kecil yang biasa pinggiran mah ya. Nah ternyata kapalnya gede Bang. Kayak gimana tuh? Kapalnya gede juga, lumayan luas juga kapalnya. Itu kayak bisa 20 orang mah bisa sebenarnya Bang, kapal ini. Iya. Nah terus kayak dalamnya isinya nih ya, kayak kalau di masal di depan tuh kayak buat air, buat air sama buat sisanya tuh freezer. Freezer. Nah itu kan kita juga harus bersih-bersihin itu juga ya, bersihin karena buat naruh ikannya besoknya lagi ya kan. Freezer itu apa, ada 3 kayaknya freezer deh. Nah kita juga kayak jangkar tuh, wah paling sulit tuh Bang jangkar Bang, berat banget tuh jangkar. Jangkar juga namanya orang awam ya kan, ngangkat jangkar gitu kagak kuat ya kan, sama beres-beresin tali. Pokoknya di situ lumayan banyak juga sih, kayak peralatan dapur di belakangnya gitu ya kan. Kayak ada juga ya? Ada juga dapur, kamarnya udah gitu, kamar juga pendek banget Bang, buat kita kayak gini doang, segini nih. Diskat. Jadi tingginya ada segitu tuh, diskat dibagi 2. Jadi kita nggak bisa berdiri kayak gini. Terus duduk aja, mau tiduran. Gitu. Jadi kita buat bener buat tidur doang. Nggak bisa buat apa-apa. Nah sama di bagian tekongnya baru beda. Kalau tekong kan ada kamar sendiri. Itu pembekalan Bang. Kita siap-siapin semuanya, beras-beras buat kita berangkat nih selama hampir 4 bulan di sana ya kan. Kita berangkat, kita sediain, baru kita jalan ke Muarangke. Dari Muara Baru ke Muarangke. Habis itu malamnya baru kita berangkat Bang, lepas jangkar. Jam berapa? Itu lepas jangkar sekitaran jam 10-an. Berangkat terus jalan sampai itu kan perjalanan tuh pengen sampai tempat tujuan titik nih Bang ya. 1 minggu Bang perjalanan itu. 1 minggu? 1 minggu. Kemana tujuannya? Ke Kalimantan tuh, di deket Pulau Bawean. Deket Pulau Bawean. Nah, seminggunya ini aman-aman aja nih Bang. Kita nggak ada kendala apa-apa ya kan. Kita udah sampai titik, kita mancing lah ceritanya Bang. Saya kan nggak tahu peraturan nih Bang ya. Maksudnya belum tahu banget gitu peraturan, baru tahu yang kita nggak boleh buang air kecil di haluan ya kan, sama nggak boleh sembarangan yang lain ya gitu kan. Nah saya kan ini nggak boleh tidur Bang, ya kan. Saya pas di jam 1 malam nih saya tidur. Tiduran lah ya kan, ngantuk mungkin nggak biasa begadang. Saya tidur ya kan, tekong bangun. Tekong kaptennya ini bangun. Bangun, nah terus saya ditimpah kayak stainless gitu Bang, buat naruh tampung cumi nih.
Ketembong kena kepala saya. Ditempong. Iya ditempong bang, saya kan kaget ya kan, Iya. langsung panik ya kan, kenapa nih ya kan? Saya nggak tahu, saya langsung nanya bang, Cap, ini kenapa saya kok bisa ditempong gini? Emang kamu nggak tahu kalau jam kerja tuh nggak boleh tidur? Saya nggak tahu, Cap, kan saya baru, gitu ya kan? Iya. Udahlah di situ ceritanya udah dimaafin lah ceritanya sama tekong gitu ya kan, nggak ngulangin lagi lah ya kan? Nah pada saat tawur nih bang, tawur nih kita kan tawur tuh jam 2-an, buang jaring. Oh, Kita buang jaring ya kan. Pada saat buang jaring, saya kan nggak tahu apa-apa juga ya kan. Awam lah, kita orang awam. Disuruh buang jaring, saya buang aja jaring bang. Tadi nunggu abah dulu ya kan. Nunggu jaring ya? Saya buang aja jaring tuh ya kan. Ternyata nunggu abah juga ya kan. Kena tempong lagi aja, marah lagi aja tuh bang saya. Karena apa? Karena tuh kan ngambil jaringnya lagi udah pakai mesin bang, lama lagi nih, hampir pengen sejam. Oh ngegereknya? Iya ngegerek ya. Oh. Ya udah di situ lah saya kena marah lagi tuh. Akhirnya saya disuruh sentil, ada anginin sentil. Jadi saya suruh masukin tuh kayak jarum, diginin lagi biar jaringnya diam berhenti. Oke. Di situ bang. Pokoknya di situ kejadian kocaknya dulu lah bang itu ya. Nggak tahu sih orang awam memang ya. Situ saya sempat telat sentil dikit aja nih bang. Bisa-bisa saya kecubar itu bang. Bisa-bisa saya nyemplung. Karena apa? Karena tali yang saya injek bang. Oh. Tali buat ke bawah nih. Iya. Saya injek. Keinjek lah saya. Ke bawah saya bang. Karena kan itu timah semua. Timah semua. Kalau saya ke bawah. Bisa-bisa saya. Kalau di situ nggak bisa berenang ya kan. Iya juga bener. Nah. Di situ udah selesai tawur bang. Udah selesai tawur kan. Saya juga kan nggak tahu mandi nih. Mandi kan ternyata kan air tawar boleh sedikit. Dibagi cuma seember doang ya. Oke. Air tawar. Situ pakai air tawar semua bang, mandi bang. Mandi air tawar semua bang. Terus ya kan? Iya. Satu itu bang, satu kapal diomel-omelin saya bang. Ya kan satu kapal. Lu gimana sih lu ntar yang lain mandi gimana ya kan? Pakai air asin dong. Iya pakai air asin doang. Yang lain gimana ntar? Wah di situ bener kacau teh. Makanya kan udah ada senior tuh ya. Makanya bang, gue minta tolong. Gimana di sini nih kan gue nggak tahu, gue baru ya kan, awam ya kan. Yaudah gue kasih tahu dan nanti ya kan. Nanya-nanya bang akhirnya. Nanya-nanya ya kan. Nah terus di situ rokok bang akhirnya. Oke. Kita kan lagi jaga bang. Kan kita setiap nyari cumi kan satu hari nih pindah tempat. Oh. Pindah titik kayak kita. Pindah titik. Nah saya udah dititikin nih sama tekong saya. Nih jalannya ke sini aja. Kan karena kan ada lokasi nenek juga ya. Malah muter saya, malah muter-muter. Nah jadi titiknya di situ juga, muter doang saya. Lah yang nyetir siapa? Saya. Saya kira kan itu dalam pantauan lurus bang. Oh. Kita kan lihatnya lurus karena kan gak ada patokan apa-apa. Ternyata saya ke kanan kiri kanan. Ternyata itu beloknya cepet bang. Jadi saya beda titik. Iya. Akhirnya itu perjalanan kan sampai 3 jam bang ya buat pilih titik ya. Itu nyampe nya deket-deket situ juga bang. Jadi muter-muter situ doang. Balik-balik doang Situ doang. Selama berapa hari tuh saya diajarin tuh. Udah kena omel terus bang kan. Pukul beneran ya kan di sana. Pokoknya kacau dah. Nah disitulah udah lancar nih bang, kita udah tahu semua, aman lah perjalanan ya kan, aman. Tapi yang kedua bulan nih bang, pada pengen 2 bulan nih bang ya, itu ada bola Manaspati, api Manaspati. Banaspati. Iya. Kayak gimana tuh? Jadi bola deh bang, api cuman bang di tengah-tengah laut. Itu adalah senior bilangin, tiduran semua, matiin lampu, jangan ada yang lihat. Itu, jangan ada yang lihat itu, ya kan? Jangan diliatin terus ya kan? Teman saya bang, satu bang, diliatin bang sama dia bang, ngeyel. Sakit ya bang. Sakit, kesurupan utama. Karena kan bahaya bang. Itu kan dibilang jin paling serem, setan paling serem itu Manaspati bang, di laut. Oke. Karena dia emang benar-benar serem ya. Kalau dia benar-benar ini bisa disambar, kita bisa meninggal semua bang. Gitu. Kesurupan lah dia bang. Gimana tuh? Wah, kesurupan hampir lama tuh bang, sekitar 3 jam 2 jaman baru sembuh bang. Kesurupan jangan nyari ikan di sini, jangan nyari ngambil hewan-hewan di sini. Itu kan cuma ada ikan doang di situ. Iya, cuman kita kan kayak penunggu lah ibarat kata bang. Dia penunggu di lahan situ bang. Kayak kita ke rumah kosong nih, pasti ada penunggunya ya kan. Iya. Kita ambil barangnya satu, kadang dia ngamuk ngikutin kita. Iya.
Sama kayak gitu bang. Tuh. Situ teman saya ngeyelnya bang. Udah tuh dia sakit bang seminggu. Nah, terus pas setelah kesurupan itu gimana tuh? Setelah kesurupan udah dia diem aja. Yang nyembuhin siapa? Ada temen kita baca-bacain aja bang ceritanya. Bacain apa? Dibacain surat-surat kayak Yasin apa gitu ya kan. Dibaca-bacain lah pokoknya rame-rame ya kan. Panjang juga berarti ya? Ya ramai juga bang akhirnya tuh. Ya kan. Wah situ udah pada panik lah istilahnya. Teman saya yang 3 nih orang Garut sama orang ini ya Bandung. Udah ngajakin pulang aja bang. Udah niat buruk. Karena kan sebelum kita 3 bulan kan kita pasti nyandar bang. Ke pulau. Pembekalan. Ntar kita kabur aja yuk. Ini baru kejadian pertama nih ya? Iya, kejadian pertama bang. Karena kan saya berempat nih ABK baru bang. Awam. Mentalnya gak kuat. Situlah ya kan, kabur aja yuk kabur. Saya bilang, jangan kabur. Kita gak ada uang buat akses pulang. Kan kita perlu uang juga kalau pulang ya kan. Akhirnya tetep lah bang tuh. Nah perjalanan udah aman ya kan, udah santai semuanya. Kendala lagi. KKM bang. Apa? Kepala kamar mesin. Dia emang orangnya ketengil bang. Selengean. Jadi kan kalau mau kan kepala kamar mesin ini ada asistennya bang ya. Buat ngawasin dia ya. Dia gak mau. Dia maunya sendiri aja. Sendiri ya kan. Pada saat itu bang nih. Itu lagi malam bang. Malam ya. Kita lagi kerja nih ya. Lagi mancing. Gak tahu nih dia gak ngomong apa-apa. Minta dijagain di atas apa enggak. Ya kan. Tiba-tiba dia turun aja bang ke bawah. Gak ngomong nih kalau freon ini nih. Buat mendingin ini. Bocor. Dia pegang lah bang. Posisi kan freon kan racun bang. Oh iya. Kehirup lah sama dia bang nih. Kehirup dipegang sama dia. Kaku. Kaku dia. Jadi saya ambil berdiri aja gini kaku. Muka pucet ya kan. Udah gitu dia ngehirup banyak racun ya kan. Hampir setengah jam bang. Diem aja udah kaku. Hampir setengah jam. Baru udah nih satu orang nih bang. Lihat dia nih bang. Itu KKM kenapa? Gara-gara bau ini nih. Bau freonnya. Itu KKM tolongin ya kan. Tolongin semua bang kumpul. Kita mau turun juga racun bang. 5 menit di bawah kita juga bisa kena racun. Bisa pingsan. Ya kan. Itu gak ada yang kuat bang. Ada 3 orang lebih mah kita ke bawah. Udah di double pakai masker apapun gak bakal kuat bang. Tembus tuh ya kan freon. Mau cara gimana lagi? Akhirnya kita ikat bang palanya. Hah? Kita ikat palanya nih. Palanya diikat? Palanya kita ikat. Kita gerek. Kita taikin ke atas. Ya kan udah gitu. Sembuh bang ceritanya bang. Sampai orang-orang baru ngomong. Yang udah lama ya jadi ABK. Gue baru pertama kali nemuin orang kena freon hidup. Nah emang harusnya gimana? Meninggal bang. Karena udah setengah jam lebih. Dia udah nguap banyak racun. Ya kan. Tapi dia hidup bang. Cuman kritis keadaannya. Selang seminggu dia udah dirawat ya kan. Karena kan perawatan di situ obat nggak banyak. Cuman itu aja ya kan. Meninggal lah bang ceritanya. Meninggal. Nah nggak meninggal nggak mau gimana lagi ya kan. Itu perjalanan udah 2 bulan. Ya kan nanggung nih ceritanya bang. Emang ditaruh freezer bang. Siapanya? Kepala kamar mesin ini yang meninggal. Kita bungkus nih bang pakai plastik cumi. Kita bungkus. Ya kan. Laporlah Tekong ke bos. Bos nih mau gimana? Mau kita jalan pulang apa kita lanjutin? Perjalanan udah 2 bulan lebih. Lanjut aja Kep. Lanjut lah bang taruh freezer. Digabungin sama cumi-cumi sama ikan-ikan. Bang, kejadian seremnya lagi nih bang. Ini kan meninggal nih bang ya kan. Meninggal ini. Malamnya pada saat kita mancing bang nih. Mancing nih kita lagi naik mancing. Suara mesin. Sama kunci. Kretek. Lagi benerin mesin bang. Kan? Kita lihat lah bang. Gak ada orang. Nggak ada. Gak ada orang.
Cuman bau busuk. Hah? Bau busuk di bawah. Makin panik lah orang-orang ya kan bang. Kita ngomong lah ke Cap. Cap gimana kita pulang aja, perjalanan ini kita udahin Cap. Ya kan? Lanjutin aja. Ya kan? Nah udah gitu bang nih. Udah selesai nih bang. Beres lah bang nih, kita tidur bang. Ya kan? Tidur aja kita bang. Main lagi bang. Kodrek. Pagi loh itu bang. Pagi. Masih ada aja. Bau busuk itu di bawah gak hilang bang. Nah kita nyandar lah bang kita bang. Selesai itu nih ya. Kita nyandar bang. Pembekalan. Teman saya nih bang, yang 3 ini bang. Kabur. Yang Garut Sama Bandung. Oke. Kabur. Itu jauhnya lumayan bang. Dalamnya juga hampir 20 meter lebih bang. Nyandarnya di mana? Di Pulau Bawean. Tuh di Pulau Bawean. Saya ingat banget bang. Jadi kan nih setelah kakak yang meninggal nih bang ya. Kita 3 hari nyandar bang. Oke. Nyandar lah di Pulau Bawean. Dekat ke Kalimantan ya kan nih. Teman saya mungkin udah bener-bener gak kuat mentalnya kali bang ya. Kabur bang. Kabur. Loncat kita lagi nyandar. Yang Garut Sama Bandung. Nah di situ kan saya mikir bang, nggak mungkin dong dia kabur. Ya kan nggak mungkin nih. Saya cari-cari bang semuanya. Kita cari-cari semuanya. Gua ketemu. di pulau itu. Di pulau itu. Paginya baru ketemu 2 orang bang. Ditemuin sama Kades. Langsung lah tekong saya ngomong. Yaudah pak, saya nitip yang satu lagi ya. Ya kan? Kalau yang satu lagi ketemu tolong telepon saya. Ternyata dia dibawa sesat bang. Maksudnya gimana? Orang baru bang. Awam. Ya. Di kampungan itu bang. Dia naik ke gunung bang. Dia mau makan mau apa kan gak bisa bang. Dia kan sehari juga pasti lapar. Ambillah buah-buahan mungkin bang. Dibawa sesat lah dia bang. Dibawa linglung. Akhirnya mau gak mau satu warga. Ini tradisi dia lah ceritanya nih bang. Buat nyari orang kayak kita, orang-orang kita kalau nyari orang anak kakak ambil wewe gomel kan kita udah isi kerontang-kerontang nih. Iya benar. Sama kayak dia bang. Cuman bedanya dia ngasih sesajen. Oke. Nah begitu akhirnya ketemu juga bang. Di mana ketemu? Malamnya pas di atas gunung. Sama warga lokal? Iya. Keadaan udah muka pucot, ya kan? Takut, panik, ya kan? Setelah udah ketemu, dikumpulin nih bang, 3-3-nya bang yang kabur. Tanya, mau kamu gimana? Ya kan? Saya mau udahan aja Cap. Saya mau pulang. Tanya alasannya kenapa, ya kan? Kenapa kamu mau pulang? Saya udah gak kuat Cap, ya kan? Pertama, gangguan mental dia, ya kan? Kedua, dia gak bisa, takut juga orangnya. Semenjak keadaan KKM nih meninggal. Oke. Karena kan ada kejadian buruk juga bang. Kan kalau kayak gitu sama aja usil dong ya kan. Takut di situ bang. Akhirnya dia baju-bajunya kita bawain semua bang. Kita nggak kasih ke dia. Dia pulang tuh sama warga lokal. Dia cuman kita kasih baju 1, celana kolor 1. Karena kita rugi bang. Mikirnya tekong. Rugi. Kita udah ngeluarin duit buat dia. Iya. Cuma dia kabur. Ya kan udah di situ beres nih bang ceritanya. Beres ya kan. Mancing lagi nih bang semuanya bang. Mancing lagi biasa gitu ya, mancing biasa. Gua kelamaan di belakang suara ngegoreng bang. Goreng-goreng nih ceritanya. Kan emang kalau KKM biasanya kan jam 3 jam berapaan kan KKM tuh kepala kamar mesin. Selalu dia duluan bang karena dia udah kaki. Udah tua. Oke. Goreng apa aja deh itu dia. Goreng duluan bang nih bunyi. Kompor ya kan. Apa nih ya? Kita lihat bang. Gak ada orang bang. Tapi masakannya? Masakan juga gak ada. Cuma suara kerentang. Suara orang lagi masak. Sama itu bau harum masakannya juga bang. Dia kan biasa masak cumi digoreng. Oh ya kan. Wah jangan-jangan ininya nih. Bau busuk juga soalnya bang. Wah gimana nih ya. Takut lah bang di situ bang ya. Udah takut ya kan. Wah gimana lagi nih. Situ bang bener-bener nongolin arwahnya bang.
Itu sekitaran hampir pengen jam 3:30. Kan itu kan setiap ini kan kita mau matiin lampu kan dari mesin bang. Dari bawah. Kita udah beres mancing, kita mau istirahat, matiin mesin dong. Arwah dia bang tiba-tiba. Kan posisinya anyet gini bang. Mesin di bawah. Oke. Mesin di bawah. Kita mau tidur ke atas. Itu tiba-tiba bang pas kita naik ke atas, bud. Bener-bener kayak arwah dia bang. Di mana? Di tangga. Oke. Kan jatuh lah bang teman saya. Yang lihat jatuh, kaget ya. Jatuh kaget, kakinya bang. Luka jadi bang, anak mesin panas. Panas ya kan udah gitu. Mimpi dia malam tidurnya bang. Tolong urusin jasad gua. Siapa yang mimpi? Teman saya nih bang. Oh yang pingsan itu? Iya. Oke. Kan, gua mau tenang. Itu makin panik lagi bang ya kan. Percaya nggak percaya bang ya kan. Namanya kayak gitu ya kan, dia juga takut apa dia pengen pulang buru-buru kan. Kira nggak diladenin. Didiemin aja? Diemin aja. Perjalanan itu udah hampir pengen ke 4 bulan bang. Baru bang situ bang, tekongnya bang. Tekongnya baru bener-bener ngerasain tuh dimana dia diarwahin sama tuh jasad itu bang, sama KKM ini. Baru dia bener-bener ngerasain bang. Wah, baru dia pengen pulang. Jadi ada nih bang, posisi pas malam nih bang. Kan pasti kan kita kalau mau pindah nih bang ya, pindah tempat kita kan selalu gantian setir bang. Saya megang setir bang, sama temen saya bang. Megang setir sama tekong di samping saya ya, jagain. Saya ngomong, Cap, itu ada kapal apa? Hitam. Ya kan? Disenterin nama dia bang. Kapal perang itu, kapal perang. Ya kan? Gitu. Cuma disenterin gak dibahas lagi bang, laser. Biasanya kalau kapal beneran pasti balas laser lagi bang. Oh. Ya kan, main laser. Ini enggak. Diem aja bang. Kita deket, lama-lama deket ya bang ya. Cuma lama-lama dia hilang bang. Hilang dia. Coklat pertama kita pengen deket, coklat. Lama-lama hilang. Situ, wah kata saya. Anjir ternyata beneran gue nyari pengalaman gue di laut bener-bener gini banget ya. Bener-bener horor ya kata itu ya kan. Horor ya kan. Nah udah dari situ dah. Tekongnya akhirnya pas itu ngerasa ini juga lah semenjak pas kejadian kakak yang meninggal ini. Mungkin juga udah percaya kalau bener-bener ada jasad itu, arwahnya dia bener-bener ada bang. Kita ngerembet jalan-jalan pulang ya kan. Rembet jalan-jalan pulang. Pengen nih ceritanya ke 4 bulan bang. Ke 4 bulan ya kan. Lagi taur bang ceritanya. Taur apa? Buang jaring juga. Nah posisi kan buang jaring kalau yang main mesin kan KKM bang. Kepala kamar mesin ini. Ya kan. Ini gak ada yang megang bang. Bingung nih bang. Ya kan. Gimana nih ceritanya ya. Itu cuman teman saya bang, anehnya bang. Dari itu orang jadi bahan cengan bang. Bahan cengan nih. Gak bisa apa-apa bang. Dia jadi bisa bang. Cuman mata dia kosong. Maksudnya? Tatapannya kosong. Selesai itu taur udah keangkat. Pingsan ya bang. Emang apaan? Jadi kayak dirasukin bang ceritanya. Kalau katanya kayak dirasukin bang. Pingsan dia langsung. Itu kan makin gak beres aja nih ya kan. Makin gak beres. Gimana nih? Kira komplain semua ke Tekong nih bang. Kayak pengen pulang. Karena akhirnya Tekong nginilah sesajen di depan. Biar nih gak kenapa-napa. Biar aman-aman aja bang pulang. Bakar sesajen. Cuman gak mempan sesajen itu bang. Masih aja ada kayak KKM itu masih hidup aja, masih sekeliling situ aja udah. Masih berkeliaran ya kan. Masih berkeliaran di situ, masih sering digangguin dia. Kita kayak lagi ngejahit juga ada aja yang geser.
lagi ngejahit bang, kita kan pasti ganti-ganti bang. Ikan bohongannya. Kita kan pakai kain. Kita ganti jahitan, ada aja kegeser-geser. Gitu ya kan. Kita kan pakai, kadang kan kalau nggak punya kita pakai punya dia. Geser-geser. Temen saya kan tidur di bawah bang, kita diganti KKM. Ganti kepala mesin ini nih ya kan. Pasti udah digantiin, dia tidur di situ. Cuman dia mikirnya dia tidur berdua bang. Jadi tuh arwahnya benar-benar minta tolong dipulangin doang bang. Dia pengen dikuburin, benar-benar dikuburin dengan layak. Udah di situ dah mulai percaya, Tekong udah mulai percaya banyak kejadian horor ya kan. Selang itu udah pengen hampir 5 bulan kita perjalanan pulang ya kan. Kita perjalanan pulang, teman saya bang satu ceritanya bang, udah dibilangin jangan buang air kecil di haluan ya kan. Dia buang air kecil di haluan bang, karena kan kalau buang di kecil haluan kan karena kan kita sebelum berangkat juga kita bakar sesajen bang Tekongnya. Berangkat itu udah ada penunggunya. Itu kepala dikencingin bang, dibuang air kecil sama dia bang nih. Ngamuk lah ibaratnya, kalau kata orang-orang mah ngamuk nih ya kan penghuninya bang. Udah di bang situ sakit bang, wah udah kayak orang apa tahu ya kan, udah pokoknya udah kayak bukan dia deh bang gitu bang. Kejadiannya tuh langsung kayak kapal miring ya kan, ombak, ada ombak, kita lagi taur. Kalau kita lagi taur nih bang, lagi taur nih, tuh ombak gede bang, langsung miring gini bang. Jadi ombak ngantem bang, mau nggak mau 2 ABK turun, motong tali itu baru lah bang bisa bang. Teman saya juga belum sadar semenjak dia bawa kecil di situ, belum sadar juga. Nah pulang nih bang ceritanya, udah nih beres nih bang ya kan, pulang ya kan, udah pulang ada jadi kejadian bang, mesinnya jebol. Kita stuck bang di Pulau Seribu, stucknya di Pulau Seribu bang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain bang, lampu gelap ya kan. Langsung gitu bang kayak anak kecil jalan, jalan gangguin kita, merinding langsung semuanya. Wah situ langsung tiba-tiba di kamar mesin, di tempat kita naruh freezer, ada yang ketok-ketok, tok. Tekong yang mimpi apa? KKM itu minta dipulangin, diarwahin. Wah di situ lah bang, mau nggak mau akhirnya kapal lain bang, satu bos nih, satu bos ngederek. Kita udah lepas jangkar bang, cuma nggak kuat sampai 2 kapal nggak kuat. Maksudnya ngederek? Iya kan kita diderek, mesin kita jebol, nggak kuat bang. Ternyata marah lah penunggu situ, marah ya, makanya nggak bisa dia jalan. Gede bang orangnya bang, nampakin bang semuanya bang, semuanya ngelihat bang di depan haluan begini, nampak takut semuanya, langsung birit-birit bang. Ada yang nyemplung, ngeliat itu bang, gebugin orangnya bang langsung. Teman saya yang bawa air kecil dalam gebugin. Karena apa? Bahayain semua orang. Untung tuh pada saat perjalanan bang, pulang. Gimana kalau kita berangkat? Ada apes, ya kan? Sampai sana ya kan udah bisa jalan bang nih. Ya kan Tekong udah beres nih ceritanya. Udah beres ya kan, mat. Nyampe lah bang Muara Baru. Mau nggak mau kita nggak boleh bongkar dulu bang, karena kita ada jasad nih. Oh iya. KKM. Nggak mau kita malam bang, bongkar malam bang. Cuman sebelum malam itu bang ada tragedi lagi bang. Kapal goyang, bus, kencang. Itu yang goyang kapal kita doang bang. Yang lain? Enggak. Kalau ada ombak posisi semuanya dong. Iya. Ini enggak bang. Bus, bau, langsung bau.
nyengat semuanya bau. Sampai-sampai kayak ngundang orang. Udah tuh bongkar ya kan. Udah bau banget, bau busuk. Gue bawa Tekong bongkar bang. Tekong bongkar gak kuat bang gotongnya bang. Pingsan bang. Mungkin gara-gara satunya ini ya. Kenapa dia digituin jasadnya? Tuh. Udah tuh saya bongkar bang. Tidur gak nyenyak bang. Dia bongkar kan 2 hari. Kan cumi bertonton. Jasadnya masih ada di situ. Jasadnya masih di bawah. Gimana orang mau berani bang? Ya kan? Disitulah udah mulai. Kita ngomong lah cerita ini bang. Rame-rame. Kita kumpul. Tengah-tengah. Kita bilang. Mohon maaf kalau jasadnya kita giniin. Sekarang jasadnya kita mau pulangin. Tolong memudahin lah nih buat bongkar. Jangan bikin sulit. Baru disitu bongkar enak banget. Gak ada kejadian apa-apa. Itu. Makanya, wah ternyata bener. Apa namanya, kerja di kapal bener-bener ekstrim. Banyak tantangannya ya kan. Nah jasadnya bang Cece nih. Jasadnya kan udah diangkat. Mau gak mau bosnya bang turun tangan. Bos turun tangan buat ngehubungin ke rumahnya, keluarganya. Dianterin pakai ambulan tuh ke rumahnya. Ngusut lah nih ceritanya keluarganya bang. Kenapa dia pas dipulangin udah jasad begini. Semuanya udah jadi bangke. Kan kalau udah kena es gimana bang? Kaku. Bukan emang udah kaku ya kalau meninggal ya. Cuman kan beda. Udah bukan arwahnya udah nggak ini lagi, udah beda lagi ya kan. Nah situlah nuntut bang. Akhirnya bos kena tuntutan bang. Itu. Nah di situ udah beres nih semuanya bang. Beres, semuanya udah aman semua ya kan. Udah kita tenang, tinggal pulang. Jadi gimana ya? Ada pikiran bersalah juga bang semuanya. Kenapa? Ini kita orang meninggal kita giniin. Itu. Kenapa nggak langsung dibawa pulang gitu maksudnya? Biasanya kan langsung dibawa pulang bang. Biasanya kan dibawa pulang. Biasanya ini kita pulang nih bang. Ada bendera kuning. Walaupun kita baru sebulan 2 bulan kita pulang. Cuma mungkin ini ngejar target. Dari pihak bosnya nih? Iya. Dia mau nggak mau ya udah beres. Kira. Ya gitu. Udah habis. Udah. Perjalanan udah cukup di situ. Udah nggak mau kesana lagi kan. Oke nih Bang Apit. Ini kan kejadian si KKM ini meninggal nih. Nah KKM ini emang maksudnya berkecimpung di dunia perkapalan atau? Iya, emang dia udah lama. Dia udah lama di situ. Udah senior berarti. Udah senior, udah tua juga bang. Ada udah hampir 50-an. Nah, itu kan jatuhnya dia sepuh loh ya. Iya sepuh. Kenapa ketika tragedi KKM ini pas banget meninggal ini pas nggak jauh juga abang sama rekan tim ini bersandar gitu kan? Kenapa nggak dibawa pulang gitu? Kan biayanya minim bang. Biayanya juga kita minim. Kita nyewa kapal peri aja kan jarang ada yang mau. Karena kita bawa mayat. Ya ada ntar dia bermasalah. Nah pas KKM ini meninggal kan nepon bos nih ya? Nah maksudnya dari pihak bos itu maksudnya nggak ada tanggapan atau tanggung jawab? Nggak ada. Bos cuma bilang lanjutin aja. Kenapa kayak gitu? Itu bang kejamnya di dunia perkapalan bang. Kita nggak mandang bulu, kita nggak mandang orang. Nggak mandang kalau dia. Sadis juga ya? Sadis bang, kalau dibilang sadis bang. Di sana sadis. Benar-benar sadis. Total berapa kru sih? 12. 13 13 sama Tekong. Tekong itu kapten ya? Iya. Oh 13 sama 13 kapten. Tekong. Oke. Emang tujuannya emang di Pulau Kalimantan? Iya, emang Kalimantan. Kita udah ada rutenya di Pulau Kalimantan. Dari Jakarta ke Kalimantan itu seminggu perjalanan. Seminggu. Hampir seminggu. Nah itu perjalanan itu ngapain aja tuh? Maksudnya dikasih latihan atau enggak atau itu segala kita macam? Selama seminggu tuh jadi kita belajar bawa kapalnya gimana ya kan. Kan kita ganti-gantian.
Semalam sekali per orang. Sehari kita 2 orang. Yang Pagi bawa ada, kapal? iya pagi ada, malam ada. Nah, bukan yang bawa kapal itu, maksudnya yang bener-bener udah terlatih. Enggak. Siapa aja bisa? Siapa aja bisa. Seriusan? Oh. Emang nggak susah? Enggak bang. Susah dibilang susah sih, susah kita kadang ngontrol matokinnya doang bang. Karena kita nggak ada patok. Laut semua kan air semua, kita nggak ada patok. Oke. Cuman kita kayak ada sinyal GPS aja gitu ya kan. Jalan lurusnya gimana, beloknya gimana gitu doang. Tapi sebelumnya lo emang belum pernah sama Awam bang sekali? awam gua nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa gua. Bisa gitu ya? Iya, itu bener-bener gue pengen nyari pengalaman bener-bener ya. Menurut gue itu pengalaman gue udah nggak bakal pulang lagi dah di situ. Cukup sekali. Cukup sekali. Cuman banyak yang bilang daya tarik di laut tuh kuat. Kenapa? Karena dia buat daya tariknya kuat bang, magnetnya. Kita nggak mau jadi ABK, kita mau jadi ABK lagi. Oh, oke. Padahal di laut tuh terlalu ekstrim ya? Nah makanya kita nggak boleh ngomong sembarangan di laut, kita jadi ABK gitu bang. Kita ngomong nih, gue nggak bakal mau nih pulang jadi ABK lagi. Itu bisa jadi magnet buat kita bang. Pantangan sendiri kalau misalnya di dunia pelayaran itu seperti apa sih? Kayak kita nih misalkan kita nggak boleh bawa minuman ya kan. Terus kayak buang air kecil sembarangan. Ngomong nggak boleh senano, apa aja diomongin nggak boleh bang. Kalau untuk segi makan itu konsumsi di sana apa aja tuh? Kita bawa mie, telur, ya kan, bawa ayam juga. Nah sisanya kita nyari di laut. Laut kan cuma ikan doang. Ikan, ya kan, kepiting, udah gitu aja udah. Ada kepiting di laut ya? Ya ada lah bang. Gue katanya di pantai. Di laut bang ada bang, gede-gede bang. Ada ya? Di atas ya. Nah, Bang Apit, gue sempet dapet kabar nih ya, bahwa di laut itu emang nggak boleh masak nasi goreng. Enggak juga sih bang. Oh gitu? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Enggak juga. Nah, pada saat itu lo sempet masak nasi goreng nggak? Gue keseringan sama teman-teman masak nasi goreng bang. Oh, nggak terjadi apa-apa? Enggak terjadi apa, alhamdulillah. Soalnya gue dapet cerita dari orang-orang banyak lah, dan nonton di beberapa channel YouTube gitu kan. Pantangan sendiri kalau misalnya di tengah laut itu nggak boleh masak nasi goreng apa gitu, gue lupa ya. Nggak boleh masak nasi goreng ya? Gak pernah denger gue. Nggak pernah denger ya? Gue pernah denger soalnya katanya nggak boleh masak nasi goreng gitu. Boleh, nggak apa-apa, aman sih bang. Lagi itu gue sempat bikin juga keseringan malah nasi goreng. Keseringan nasi goreng? Iya, karena kita kan masak malam, masak pengen pagi nih. Kita misalkan siang udah bangun, kita nggak ada nasi lagi. Ada nasi cuma itu yang udah nggak anget. Kita bikin nasi goreng aja. Oh. Itu. Tapi kalau menurut lu di laut itu ada nggak sih pantangan tersendiri untuk makanan gitu? Ada bang, satu bang, namanya kayak hewan tuh satu ada bang. Kayak gurita deh bang. Kayak gurita. Cuman kecil hitam. Oh itu yang nggak boleh dimakan gitu? Iya, bisa jadi musibah. Bisa jadi musibah? Iya. Maksudnya musibah? Jadi petaka buat satu kapal. Oh, apa itu hewannya? Nggak tahu, saya juga lupa namanya bang. Ada kecil gitu, kecil. Panjang, kecil? Enggak, kecil bang, kayak botol Yakult. Kayak botol Yakult? Iya, kayak botol Yakult. Ini botol Yakult? Iya. Cuman dia kayak gurita. Ada ininya. Oh, ada kaki-kakinya? Iya, ada kaki-kakinya. Oh, tuh. Okay. Itu nggak boleh tuh? Nggak boleh. Kita nih, kan dari awal kan kita juga udah dikasih pantang-pantangannya semua nih. Sama Tekong nih ngasih sajen. Sebelum kita berangkat. Berarti sebelum berangkat udah bikin sajen. Udah bikin sajen? Iya. Apa aja tuh sajennya? Kayak bunga-bunga bang. Bunga mawar? Enggak, bunga tuh bunga buat di makam gitu. Sama kan ini kan kapal Cina. Kapal yang saya ini. Oke. Ada yang nyembah di depan. Sama di dalam juga. Oh, depan kapal. Haluan. Kalau di dalam tuh di dekat kamar Tekong tuh Indian Cina. Bakar gaharu Cina. Gitu-gitu ya. Iya. Lu ngikut juga? Enggak. Oh, enggak. Tadi itu khusus Tekong. Oh, oke. Nah, di situ udah semuanya
pantangannya ya itu kita nggak boleh minum minuman narkoba obat gitu ya kan. Wah ini tragis juga ya kalau kerja di kapal ya. Iya bang. Maksudnya ini kan si mayat KKM ini wah sampai segitu lamanya ya. Lama juga itu hampir berapa tuh mah pengen 3 bulan lah bang. Iya. Pengen 3 bulan. Iya. Kan sama perjalanan pulang kan 5 bulan. Maksudnya bisa sadis itu kenapa nggak si pihak bos ini langsung Nah terjunin? karena kapal jarang ada gitu. yang mau juga bang kapal yang mau nampung bang. Itu. Kenapa dia nggak mau keusut juga? Tapi berita ini pernah keusut nggak? Enggak. Sempet di putaran situ aja. Paling dari pihak keluarga yang Iya. nggak Dia dari omongin klien. dari pihak keluarga maksudnya nggak nge-up ke media dan segala macam ya. Kan ada tuh bang, kayak ceritanya tuh kalau ada mayat dibuang, kalau di laut banyak ngomong kayak gitu kan. Iya. Itu ada yang dibuang, ada yang disimpan gitu. Oke. Nah paling banyak itu disimpan apa dibuang sih kalau misalnya? Banyak kan disimpan bang, simpen. Karena kan di situ kita pada saat pulang kita diperiksa sama polisi di kapal, Oke. diperiksa. Nah waktu itu juga diperiksa? Diperiksa juga. Lah di freezer diperiksa nggak? Enggak. Cuman kita kan masih udah sandar, jadi kita ngambil 1 orang. Oke. Cerdik ya. Iya. Itu. Berarti pihak kepolisian nggak tahu nih. Nggak tahu. Pas di Muara Baru itu. Nggak tahu. Wah, gokil juga. Karena kan cuannya dari bosnya juga kenceng buat ke keluarganya. Parah nih. Wah. Nih kacau juga sih. Kacau bang, bilang kacau. Gue juga sempet bang nggak mau. Udah gue nggak mau. Gue denger dari teman gue, lu jangan jadi ABK. Kalau jadi ABK lu ini bahaya, serem. Iya. Cuman gue pengen coba katanya serem. Iya. Ternyata bener-bener bang. Iya. Parah gue juga. Wah. Gokil juga. Iya. Waduh, udah dah. Oke nih, Bang Hafid. Iya. Ini kan di awal tadi lu cerita, lu sempat ngasih tahu ya, itu pas ketika di awal itu lu dikasih duit 4 juta. 4 juta. Itu dari siapa? Itu dari bos. Oh, dari si pemilik kapal ini. Iya. Oh. Itu gaji kita. Oh, itu gaji. Gaji awal. Oh, gaji awal. Sekalian buat beli peralatan. Iya. Dan dipotong sama calo juga. Calo juga. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi kalau masalah kita bawa pulang uang lagi, itu kalau udah beres. Berarti pas udah balik lagi ke Jakarta? Iya, dihitung lah nih per kilo kita, cumi kita. Sekilonya 6.000. Per orang? Iya, itu kan dapat kayak berapa kintal, 10 kintal kan orang banyak dapatnya kan. Sampai ada yang dapat 50 kintal lebih. Itu dihitung lah nih. 6.000. 6.000. Sekilonya. Oh, kalau kuintal berarti berapa duit? Ya. Iya, misalnya satu orang bisa dapat berapa kuintal? Ada yang 15, ada yang 20. Satu orang? Satu kuintal berapa sih? Berapa kilo sih? 1 kintal mah masih dikit bang. Kayak 10 kintal itu masih dikit. Paling dapat kita baru 4 jutaan. Oh segitu? Kalau di 30 kintal, 40 kintal udah lumayan. Itu berarti mancing kan? Mancing juga pakai tangan. Mancing pakai tangan? Pakai tangan bang. Bukan pakai jol? Bukan. Tangan dong, tangan nih sini tali, nih talinya benangnya nih. Di sini ada umpan buat cumi, kita pakai tangan, kita gini-giniin aja. Dindut-dindutin gitu? Iya. Kalau ada yang makan baru berasa. Tarik, gituin aja. Tarik begini? Iya. Tak gitu? Iya, kita pakai tangan aja giniin. Gitu. Oke. Oke nih, Bang Hafid. Wah ini parah juga sih ya. Wah ini baru kali ini gue denger cerita, maksudnya. Sebenarnya banyak bang, lebih serem lagi. Kayak dulu tuh sempet pas saya pergi juga ya, tuh pulangnya tuh ada yang ngomongan kapal lo sampai bacok-bacokan berapa orang. Pas sampai rumah apa tuh gimana? Iya, untung lu bukan di kapal itu. Oh, maksudnya sampai bacok-bacokan gimana? Berantem bang, kita kan sering berantem bang di kapal bang. Gara-gara masalah sepele juga kita berantem, karena di situ kita nyari jati diri. Buat kalau kita tuh lebih kuat dari dia, bisa berkuasa. Oh, siapa yang kuat dia yang berkuasa gitu. Gitu. Lah kan ada kapten. Kapten juga lebih nurut sama yang berkuasa itu bang. Oh gitu. Iya. Baru tahu gue. Udah gitu saya doang di situ orang Betawi bang.
Yang lain daerah-daerah lain. Iya, orang Sunda, orang Jawa. Nah, temen lu ini yang 3 orang itu akhirnya kemana tuh Bang Udah Hafid itu? pulang dia. Dari Bawean? Iya, Nggak diongkosin sama sekali dia? enggak. Dongkosin dari orang lokal sana. Oh baik orang semua berarti Iya, ya? lokal sana baik. Orang Bugis sih. Oke. Diongkosin. Dongkosin juga dia. Oke nih, Bang Hafid. Sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak nih buat temen-temen yang ada di rumah yang nonton kisah lu nih? Oh ya, mungkin jangan sampai dah. Jangan sampai kayak gue jadi ABK juga gitu Bang ya. Itu mungkin sebuntu-buntunya kita nggak punya duit, kita pengen kerja. Cuman yang mending jangan jadi ABK dah. Kenapa emang? Ya, kalau yang belum mentalnya kecil apa gimana Bang ya, bisa-bisa jadi stres Bang. Emang gak pakai ijazah dia? Enggak, modal KTP. Modal KTP doang? KTP doang. Sama orang dalam? Iya. Calonnya ini orang dalamnya. Iya, orang dalam calonnya. Udah. Itu jadi, jangan jadi ABK gitu. Iya, jangan jadi ABK. Terus sama, kalau ada yang temen nih Bang ya, satu kapal dulu ya. Ya kan, jangan lagi dah gitu aja. Pasti ya, kalau ada yang nonton nih satu kapal ya Bang. Iya. Siapa tahu ada yang nonton juga gitu. Oke. Berarti kalau nggak jadi ABK jadi apaan? Ya kerja yang lain aja Bang, mending Bang kerja di darat. Oh yang di darat aja jadi laut ya? Tapi kalau misalnya dia emang disuruh kerjanya di laut gimana? Kayak primbonnya kamu harus kerja di laut gitu? Yang penting jangan ABK sih Bang. Karena ABK mah bener parah Bang. Kalau nggak mancing belut aja ya? Iya mancing belut aja. Iya benar. Oke nih Bang Hafid, sekali lagi terima kasih nih. Oke. Lu sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisahnya nih ya ketika menjadi ABK ya. Oke mungkin itu aja. Gue Nari pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.